Shalom, hari ini kita belajar tentang dari Yohanes Pembaptis. Nah, bagaimana menjadi seorang saksi? Bagaimana menjadi seorang saksi? Belajar dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 34. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34 kita belajar yang pertama, sikap seorang saksi. Apa yang menjadi sikap yang benar? Yang pertama, memiliki sikap keterus-terangan. Yohanes berterus terang. Kata berterus terang dalam bahasa Yunani itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi saudara melayani Tuhan, saudara salah satu yang sikap yang paling penting menurut saya, sungguh-sungguh. Artinya seperti Yesus melayani, begitu juga saudara melayani. Terus terang, apa yang Tuhan taruh di hati saudara, saudara sampaikan. Kalau saudara merasa itu tidak pantas, jangan dikerjakan. Itu namanya terus terang. Yang kedua, memiliki sikap yang jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Jujur sama dengan bahwa apa yang ada di bibir dengan yang di hati sama. Jujur sama dengan integritas. Jadi saudara penting memiliki namanya integritas. Integritas adalah perkataan dan hati itu satu. Satu kata, satu bibir, satu hati. Dan yang ketiga, memiliki ketulusan hati. Dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Engkaukah Mesias? Yohanes berkata, bukan, saya hanya pemberita saja. Kemudian yang keempat, sikap Yohanes, dia berdasarkan firman Allah, kuasa yang ada padanya. Dia tegas, kenapa? Berdiri di atas firman Tuhan. Selain daripada sikap yang dibutuhkan seorang saksi, ada 4 sikap. Isi kesaksian. Kesaksian dan pengenalan Yohanes. Yohanes sadar ia bukan Kristus, ayat 20. Aku bukan Mesias, tapi saya hanya sedang memberitakan Injil atau meluruskan atau membuka jalan. Yang kedua, ia bukan Nabi Elia. Memang Nabi Elia salah satu nabi besar. Lukas pasal 1 ayat 17 dan ayat 21. Yang ketiga, dia berkata, saya hanya alat saja. Ia adalah suara, alat Tuhan untuk menyampaikan berita kenabian. Jadi ketika kita menyadari kita cuman alat. Alat itu kalau Tuhan pakai berarti kita bilang haleluya. Kalau Tuhan gak pakai, jangan marah-marah. Kalau sudah hari ini sedang dipakai Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan, diberkati Tuhan, sudah harus mengucap syukur. Karena itu anugerah Tuhan. Bersukacita. Kalau dikasih jadwal pelayanan, jangan ngeluh-ngeluh. Harus bilang, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan. Kita hanya alat. Dan yang keempat, saudara, isi kesaksian. Pekerjaannya, meluruskan jalan, bukan membengkokkan jalan. Bahasa kerennya, merintis. Jadi saudara harus jadi orang yang meluruskan. Kalau ada masalah, ada gosip, saudara jangan dilanjut-lanjut. Memang dia begitu, saudara luruskan, Kalau saudara nambah-nambah, membumbu-bumbui, saudara berarti isi kehidupan saudara jadi seorang penggosip, bukan pemberita Injil. Jadi intinya saudara, kesaksian terhadap Kristus, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu intinya. Jadi kemana-mana isi hidup kita perkenalkan orang kepada Kristus yang menghapus dosa dunia. Itu inti beritanya. Dosa diampuni karena Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi salib merupakan kabar pusat berita, Kristus sentris. Yang kedua, sampaikan kepada mereka bahwa Yesus mampu mengampuni. Dia mengampuni dosa. Kenapa? Ia sudah dahulu mengalahkan maut. Dia besar, dia ajaib dan luar biasa. Jadi inilah isi kesaksian kita. Tuhan Yesus memberkati doa saya supaya kita menjadi saksi yang luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom.